Dengan hormat kepada Bapak Bahlil Lahadalia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pantunnya Ibu tadi itu bagus sekali itu. Harga apa yang naik Bu? Pertamax. Pertamax itu yang saya tahu untuk kelas menengah ke atas ya. Yang untuk negara itu menjamin agar tidak naik itu yang RON 90. RON 90 kok nggak ada pantunnya Bu ya? Inilah Indonesia, kalau naik ada pantun bagus gitu. Kalau harga yang untuk rakyat kecil nggak naik, nggak ada pantunnya, tapi nggak apa-apa lah, demokrasi. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Indef, Ibu Esther Sri Astuti. Yang saya hormati Prof. Hikmahanto Juwana dari UI, Bang Fadil dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf saya tidak sebut persatu. Yang pertama, saya mohon maaf tidak lama, tapi karena ini perintah dari Indef, jadi aku harus datang. Soalnya kualat Prof, kalau saya nggak datang sama Indef ini. Kenapa? Saya menceritakan dikit. Ini banyak senior-senior saya dari Indef, dan ketika saya jadi Menteri Investasi, banyak dibantu pemikir-pemikir dari Indef dalam mendesain arah kebijakan ekonomi khususnya untuk membangun fondasi hilirisasi. Jadi saya merasa bahwa Indef sekalipun dia lembaga yang independen, tapi di saat bersamaan kalau pemikiran negara itu baik, itu pasti juga akan dibantu. Tapi kalau tidak baik, pasti diluruskan. Itulah esensi Indef yang saya sangat menghargai independensi. Saya akan mempergunakan kesempatan ini untuk memberikan beberapa poin, karena tema hari ini adalah terkait dengan navigasi guncangan di tengah guncangan global, khususnya di sektor energi. Bapak Ibu semua, karena tidak lama saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang sangat fundamental dan prinsip. Kita semua tahu bahwa bangsa kita sekarang, bedanya 9697 dengan sekarang itu ada pada dua hal. Yang pertama adalah lifting kita 9697 itu bisa mencapai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita itu hanya 500.000 barel per day. Kita ekspor itu sekitar kurang lebih sekitar 1 juta sampai 1,1 juta barel per day. Nah, ini kondisi lifting minyak kita yang paling top. Setelah pasca reformasi itu turun terus. Walhasil sekarang kita punya lifting kita di 2025 itu kurang lebih sekitar 605.000 barel per day. Itu 10 tahun terakhir nggak pernah mencapai lifting dalam target APBN, baru di 2025. Dan sekarang kita targetkan 2026 sekitar 610 barel per day. Artinya kondisi, dan kita impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Kondisi 9697 yang kita ekspor 1 juta barel sampai 1,1, sekarang terbalik di 2026 itu kita impor 1 juta barel. Kenapa? Karena memang sumur-sumur kita ini sumur-sumur tua. Maka ada 3 pendekatan yang kita lakukan. Pendekatan yang pertama, total sumur kita yang berfungsi yang dikuasai oleh K3S kurang lebih sekitar 39.000, hampir 40.000 sumur. Dan ideal well-nya ada kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000 sumur. Jadi itu yang berlaku yang ada di kita itu kurang lebih sekitar 18.000 sampai 19.000 yang produktif. Tetapi masalahnya adalah produktivitasnya itu udah mulai menurun. Karena apa? Sumurnya udah tua. Sejak sebelum Indonesia merdeka sudah ada ini barang. Maka 3 pendekatan untuk meningkatkan lifting. Yang pertama adalah teknologi. Sekarang Pak Kepala SKK Migas lagi menuju melakukan pendekatan yang EOR dan beberapa teknologi lain. Yang kedua adalah kita meminta yang sudah POD yang selama ini mangkrak itu kita cepat untuk melakukan produksi. Salah satu diantaranya adalah Blok Masela. Masela ini 26 tahun, 28 tahun. Prof, dikuasai oleh Impex Jepang dan nggak selesai-selesai. Dulu sebenarnya di zaman pemerintahan lalu, di zamannya Pak Jokowi itu terjadi perdebatan antara profesor doktor juga, antara laut atau darat gitu. Memang semakin banyak tikel ini semakin banyak pertimbangan gitu. Ya ini benar dan semuanya benar gitu loh. Baik almarhum Pak Rizal Ramli maupun beberapa pakar perminyakan itu benar semua rumusnya. Datang di bagian saya, aku nggak mau terlalu banyak pertimbangan, saya cuma tanya begini, mana yang bisa cepat jalan?
Karena bagi saya teori bagus kalau nggak dieksekusi sampai mati pun nggak jalan. Nah akhirnya sudah ada keputusan, sudah ada kajian. Saya kasih tahu sama Impex, kalau lu nggak jalan saya cabut izin dulu. Sekarang alhamdulillah udah jalan, sudah groundbreaking dan FID-nya sudah selesai 2027 awal konstruksi dan ditargetkan 2029, 2030 sudah bisa berproduksi dan itu salah satu giant yang terbesar di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah mau tidak mau memang kita melakukan eksplorasi. Kita punya sekitar 120 potensi sumur yang kita sekarang lagi melakukan tender eksplorasi. Kita buka aja semuanya, ada nggak slide-nya, Mas? 3 pendekatannya untuk meningkatkan lifting. Nah, bagaimana peta konsumsi BBM kita? Bapak Ibu semua, konsumsi BBM kita untuk solar itu kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter per tahun. 39 juta, ada nggak slide-nya, Mas? Tolong cepat ya. Ini dari mana yang buat slide ini? Anggi. Ini dari SDM atau dari siapa? Nah, ini pangkat kau bisa kita kasih turun ini. Cepat, kalau aku ngomongnya cepat, Mas. Konsumsi, ada grafiknya itu. Dari untuk solar itu 39 juta. Nah ini baru nggak jadi saya ganti kau. Cepat, jangan terlalu pikir. Kita di bangsa ini harus antara kecepatan bicara dan eksekusi harus sama. Nah, ini. Jadi solar itu 39 juta kiloliter per day. Nah alhamdulillah kita punya kilang di Kalimantan Timur itu sudah berproduksi dan kita dorong ke B40, B50. Jadi sekarang kita itu udah nggak impor solar. Jadi alhamdulillahnya jadi B50 itu menghasilkan 18 juta PAME, sisanya adalah B0. Nah kemudian untuk bensin kita konsumsi kita kurang lebih sekitar 40 juta dan 40 juta kiloliter itu produksi dalam negeri kita itu sudah mencapai 20 juta. Sebelum kilang kita di Kalimantan Timur kita resmikan itu 14 juta 250 ribu kiloliter. Kemudian kita tambah dengan kurang lebih sekitar 5,5 juta kiloliter. Jadi sekarang tinggal kita impor bensin tinggal 20 juta kiloliter. Nah ini memang para importir marah gua nih. Karena pikiran saya ke depan adalah nggak boleh kita impor. Sekalipun lifting kita katakanlah nggak mencukupi, kita harus konversi dia untuk bauran energi dengan energi nabati. Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin enggak? Di beberapa kesempatan Bang Nawir, ketika tahun 2025 awal, saya masuk bicara di kampus-kampus, orang ketawain saya ketika saya mendeklir untuk mempergunakan E20 S10. E20 S10 ini etanol untuk mencampur dengan bensin. Dan ini terjadi di Amerika, di Brazil, dan beberapa negara lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar. Namun di tengah krisis kayak begini, bukan krisis ya, kondisi geopolitik yang tidak menentu, nilai tukar juga semakin tinggi, ini hukum permintaan dan penawaran terhadap dolar sebenarnya. Ketika permintaan kita kepada dolar tidak terlalu besar, maka saya yakin nilai tukar kita juga akan semakin membaik. Ini aja sebenarnya prinsipnya. Dan devisa kita yang paling banyak itu adalah untuk membeli BBM. Hampir 30 miliar dolar per tahun kita harus menyiapkan devisa dolar. Malah saya lagi berpikir ya, kalau bisa belanja di negara lain tidak pakai dolar, mungkin itu salah satu dari antara alternatif juga, supaya ada diversifikasi. Nah, bauran energi ini kita dorong ke depan 2028-2029 kami akan terapkan menjadi E20. Kalau E20 kali 20% berarti itu 4 juta kita bisa mendapat efisiensi. Dari 20 juta sekarang kiloliter bensin kita terapkan E20 berarti tinggal 16 juta. Tinggal kita dorong untuk bagaimana bisa meningkatkan lifting kita untuk menghasilkan crude untuk di bensin. Itu untuk petanya. Yang kedua sekarang, bagaimana crude di tengah kondisi global? Bapak Ibu semua, orang selalu bertanya kepada saya, negara lain di dunia di Asia Tenggara pusing ketika terjadi perang antara Palestina, Amerika, dan Iran. Kok di Indonesia tenang-tenang aja? Saya katakan untuk mereka, mungkin rakyatlah kewajiban pemerintah untuk menenangkan, tapi kami nggak tidur. Pak Presiden Prabowo itu mengontrol menterinya tidak mengenal hari libur. Terutama kemarin waktu kondisi ketegangan geopolitik, saya itu berpikirnya minta ampun.
Karena crude kita itu tidak impor BBM itu dari Middle East. Kalau BBM jadi itu kita impor dari Asia Tenggara, tetapi crude-nya kita impor dari Middle East 20-26%. Sebelum perang terjadi, saya ikut rombongan Bapak Presiden ke Turki, Amerika, Jepang, ke Timur Tengah. Kami sudah punya feeling waktu itu. Segera kita melakukan diversifikasi. Dan saya ambil dari Angola, kemudian dari beberapa negara di Afrika untuk menutupi kebutuhan 20-22% crude kita dari Middle East. Makanya begitu terjadi ketegangan geopolitik di sana, kita nggak ada persoalan tentang crude. Sampai kemarin kita melakukan tanda tangan dengan Rusia, Amerika. Ibarat kata dari negara mana aja gua ambil. Karena negara kita kan negara bebas aktif. Nggak boleh ada satu negara untuk memaksa negara kita harus mengikuti cara mereka. Nggak boleh. Jadi mana yang menguntungkan untuk kita, itu yang kita lakukan. Itulah Bapak Ibu semua, kenapa kemudian waktu 2-3 bulan lalu ada uang, belum tentu ada barang. Ada barang, belum tentu ada uang. Apalagi nggak ada uang, pasti nggak ada barang. Itu udah pasti. Dan itu kemudian kita otak-atik. Nah pertanyaan berikut adalah kenapa BBM kita nggak naik untuk subsidi? Bu ingat Bu, Permen, nah ini supaya Indef juga tahu nih. Peraturan Menteri ESDM tahun 2022, negara itu menjaga harga minyak, terutama subsidi, utama subsidi. Sementara minyak-minyak atau BBM yang rollnya bagus, 95, 98, 93, ini diberikan prioritas kepada saudara-saudara kita yang mampu. Nah, idealnya kita jaga semua, tapi kalau kondisinya memang harus ada prioritas, ya saya sebagai mantan orang miskin, saya akan bela saudara-saudara saya yang senasib dengan saya saat dulu. Yang kaya-kaya ini ya mohon maaf lah, kayak urusan Menteri, Pak Joko, masa sih rela pakai BBM subsidi? Malu dikit lah, Pak Joko ya, kau kepala SKK Migas, gaji kau kan tinggi. Jadi macam mana negara dalam kondisi kayak begini? Kita juga masih minta untuk BBM yang saudara-saudara kita yang mobil bagus-bagus disubsidi. Macam mana? Nah, untuk transportasi trek, untuk logistik, angkutan plat kuning, mobilnya yang menengah ke bawah, itu semua minyaknya disubsidi. Minyaknya semua disubsidi. Nah, saya mau sampaikan, subsidi kita terhadap BBM dengan asumsi ICP $70 itu kurang lebih sekitar hampir 200 triliun subsidi kita. Nah, pertanyaan berikut adalah saya selalu dikatakan oleh para pakar, saya anggap Indef ini orang pakar semua. Saya menggunakan kesempatan ini, saya menyampaikan tentang bagaimana cari duit untuk menutupi penambahan subsidi. Orang kan selalu mengatakan bahwa ini nanti keuangan negara akan tergerus. Bagaimana caranya? Nah, ini saya menggambarkan di sini. Bapak Ibu semua, total subsidi kita ICP $70 itu kurang lebih sekitar 200 triliun. Ya, 170 sampai 180 triliun. Sekarang dengan asumsi ICP $70, pendapatan negara kita 10,8 miliar US dollar. Ada nggak slide-nya? Nah, pangkat kau turun lagi. Ini bahaya dari Indef-nya, kepada Tuhan kita percaya. Manusia butuh data. Jadi jangan sampai gue ngomong kalian nggak kasih datanya. Di dalam target APBN kita, ICP $70 itu pendapatan negara itu 10,8 miliar US dollar. Ini Pak Samad sebagai anggota Komisi 11 ini coba diluruskan kalau ada yang keliru ya. Kalau ICP-nya naik menjadi $100, itu pendapatan kita 17,6 miliar US dollar. Kalau ICP kita di $90, itu pendapatan negara 14,3 miliar US dollar. Nah, pertanyaan berikut adalah kenapa kita tidak menaikkan BBM subsidi? Dari mana uangnya? Bapak Ibu semua, negara telah memutuskan atas saran Bapak Presiden, ICP sampai dengan $100, itu berarti kita menambah subsidi kurang lebih sekitar 230 sampai 250 triliun rupiah. Dari mana uangnya? Yang pertama adalah ketika kita naikkan ICP-nya menjadi $100, berarti ada pendapatan negara tambahan dari target APBN sekitar 7 miliar US dollar. Kalau 7 miliar US dollar kali 17.500, itu berarti sekitar 120 sampai 125 triliun. Kira-kira begitulah. Kalau kalkulator siapa yang bagus cepat diketik. Nah, itu artinya apa?
Dari 250 T, kita sudah dapat 50% dari peningkatan pendapatan lifting. Kemudian saya putar otak lagi, bagaimana cara mendapatkan pendapatan tambahan? Kita naikkan beberapa royalti daripada tambang. Kita naikkan royalti nikel, kita naikkan royalti batu bara, dan beberapa sektor lain. Itu kita bisa dapat uang sekitar 30-35 triliun. Jadi artinya sekitar 160 triliun rupiah dari total asumsi kenaikan daripada subsidi kita yang kurang lebih sekitar 230-250 itu sudah dapat dari sektor SDM. Sisanya baru dilakukan efisiensi. Ini sebenarnya kuncinya. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan bahwa kenaikan menahan harga subsidi BBM itu adalah membebani uang negara. Betul. Tapi mau hati kita di mana sih? Saya waktu awal-awal kan banyak tokoh-tokoh senior saya dari Golkar juga meminta naikkan BBM. Dalam hati aku ini abang-abang gimana sih? Ini nggak pernah miskin kali ini. Kalau aku kan lahirnya dari busung lapar soalnya. Jadi seperti ini yang menurut saya suatu perdebatan yang penting untuk kita memberikan informasi yang up to date dan terukur. Itu untuk BBM. LPG bagaimana? LPG kita, Bapak Ibu semua, kita impor LPG itu, subsidi LPG kita itu 80-87 triliun dengan asumsi ICP $70. Saudi Aramco waktu itu belum dibom oleh Iran. Nah sekarang Saudi Aramco dibom, sekarang kita pakai harga ICP. Devisa kita keluar impor per tahun dengan asumsi ICP $90 itu bisa mencapai 140 triliun sampai 150 triliun. Nah, dari situ total konsumsi LPG kita 8,5 juta metrik ton. Kita punya industri dalam negeri itu hanya kurang lebih sekitar 1,8 sampai 1,9 juta. Sisanya impor. Nah memang LPG ini dulu kita waktu mendorong dari minyak tanah ke LPG itu bagus. Tapi sayangnya kita tidak berinya dengan industri LPG. Itu aja problemnya. Dan memang kondisi gas kita, LPG kita itu harusnya gasnya C3, C4. Yang banyak gas kita itu adalah C1 dan C2. Dan itu cocok untuk LNG dan jar gas. Nah untuk kita mendorong bauran energi, mau tidak mau kita bikin CNG. CNG ini kosnya 30-40% lebih murah daripada LPG. Banyak lagi yang protes saya. Terus bagaimana LPG? Ini mau kau impor aja kerjanya. Nah kalau CNG kita pakai, tidak perlu impor. Karena kita punya gas kita banyak. Apalagi kemarin kita baru ketemu di Kalimantan Timur yang dari ENI. Kita dapat sekitar 5 TCF. Artinya 2028-2029 itu produksi ENI itu 3.000 mm. Sementara untuk mengkonversi CNG secara keseluruhan itu tidak lebih dari 800 mm. Dari sini aja udah clear. Artinya devisa kita tidak kita keluarkan, rakyat kita tidak membebani terlalu tinggi, dan andaikan kita subsidi itu ada jadi penghematan sekitar 30-40%. Bapak Ibu semua, ini yang saya mau sampaikan tentang kondisi minyak kita sekarang. Nah sekarang kita lagi mendorong untuk bagaimana ketahanan energi kita. Untuk storage kita bangun. Nah sekarang kita sudah mulai bangun storage untuk 60 hari. Sekarang kapasitas cadangan kita cuma 20 hari. Saya pikir Bapak Ibu semua, ini menyangkut dengan minyak, menyangkut hilirisasi. Panawir saya tidak bicara karena waktu saya harus ngomong di ya CNBC. Habis itu saya langsung berangkat lagi ke Tuban. Prof, saya pikir itu demikian sebagai informasi. Jadi Bapak Ibu semua, saya ulangi lagi arahan Bapak Presiden, tidak kita akan naikkan BBM subsidi. Kalau BBM non subsidi, ya gimana? Pasarnya udah begitu. Ya maunya saya juga tidak boleh naik. Itu kan maunya kita. Tapi kan kita barang ini kita beli impor dari luar. Kalau kita mau bebankan ini, kita tanggung lagi subsidi, fiskal kita bagaimana? Terus saudara-saudara saya yang mampu, apa kita tidak malu? Hidup kita sudah punya mobil mewah, rumah mewah, masih minyak mau ditanggung oleh negara. Ini maksud saya loh, pakai hati juga lah. Tapi kalau rakyat kecil, wajib. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa? Kalau kalian, mohon maaf ya, saya ngomong sama teman-teman saya di HIPMI. Teman-teman, kalau kau nggak malu,
Ya udah kau beli mobil kecil supaya kau pakai minyak subsidi. Jangan kau pakai mobil Mercy, kau pakai mobil BMW, kau minta minyak pun disubsidi. Ya gimana? Itu saya ngomong kepada keluarga besar di HIPMI ya, saya tidak ngomong kepada yang lain ya. Yang lain nggak boleh tersinggung karena itu keluarga di HIPMI gitu. Tapi kalau ada yang punya perasaan yang sama, ya saya tidak bisa mengendalikan perasaan masing-masing gitu. Tapi kan kita ngomongnya kan realistis gitu loh. Jadi ada yang mengatakan bahwa BBM ini swasta punya yang harga pasar naik, logistik naik. BBM trek angkutan umum untuk logistik itu semua disubsidi, pakai minyak subsidi, dengan harapan agar tidak ada kenaikan harga. Tapi kalau ya namanya manusia ini kan ada plus minusnya lah. Tapi apapun yang terjadi bahwa kita komitmen untuk menjaga ketersediaan energi dan harga energi yang terjangkau untuk saudara-saudara kita yang memang pantas dan layak untuk diberikan BBM subsidi. Saya pikir demikian. Menyangkut dengan perang, kami Pak Prof, saya nggak ngerti geopolitik, tapi sampai hari ini kok saya masih merasa sekalipun sudah ada keputusan damai, tapi dari sektor energi saya merasa ini kayak belum ada apa-apa. Karena itu kayak mimpi gitu loh, naik turun, besok damai, habis itu tutup lagi. Jadi saya mulai berpikir bahwa terjelek sampai dengan Desember, dinamika ini masih akan seperti ini terus. Supaya saya tidak mau jadikan baseline yang bagus-bagus, kemudian dampaknya nanti susah untuk kita ukur. Mendingan saya katakan bahwa perang masih terjadi, sekalipun insya Allah sudah reda, tapi kondisi ini saya yakin dalam konteks untuk memanage energi tidak masih cepat dibandingkan dengan keputusan daripada apa yang disepakati oleh beberapa negara yang bertikai. Saya pikir demikian. Terima kasih Prof. Nawir, Ibu Esther ya. Bu, makasih ya. Saya sudah menjalankan tugas saya atas perintah daripada Inden. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak. Untuk itu kami juga mengundang Bapak Kamru Samad, Ibu Tiza Mafira, Bapak Fadil Hasan, Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga kepada Ibu Esther Sri Astuti dan Ibu Asia Rajbini